Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada Dimore Channel. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada tahap modul ketiga, yaitu tentang wireless. Nah, sebelumnya untuk wireless ini tidak dapat kita praktikkan pada VirtualBox, karena dalam VirtualBox atau dalam sebuah simulasi tidak mendukung perangkat wireless. Jadinya saya menggunakan perangkat real mikrotik, dan sekali lagi tidak bisa digunakan atau dipraktikkan dalam bentuk virtualisasi karena kita butuh perangkat yang namanya wireless. Untuk itu dalam video ini terdapat dua jenis video. Yang pertama teori yang akan saya jelaskan sebelumnya, dan kita akan lanjutkan ke praktikum. Nah, untuk wireless ini khususnya pada perangkat yang ada di router board mikrotik. Saya hanya membahas tentang wireless yang terdapat pada fitur mikrotik, bukan wireless pada perangkat yang lain. Jadinya tentu berbeda untuk menyeting ataupun mengkonfigurasi setiap jenis perangkat lainnya. Nah, wireless pada router mikrotik. Router OS mendukung beberapa modul radio atau wireless card untuk jaringan WLAN yang disebut dengan Wireless Local Area Network ataupun Wi-Fi Wireless VLDT. Sedangkan untuk Wi-Fi memiliki standar dan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh EEE 802.11 yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Nah, sebuah perangkat mendukung sebuah frekuensi wireless di antara 2,4 dan juga 5,8. Ini poin utama kalau kita belajar mengenai sebuah perangkat wireless. Nah, di sini ada sebuah perangkat yang notabene dapat bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Seandainya sebuah wireless itu disetting dengan frekuensi 2,4, misalkan di sini ada wireless atau ada access point seperti ini, kita setting 2,4 saja. Ya. Lalu sini ada perangkat sebuah perangkat atau tablet ya. Di mana tablet ini hanya support 5 GHz saja. Tentunya ketika kita menyeting dengan memberi sebuah access point dengan mode 2,4 GHz sementara perangkat kita 5 GHz, maka frekuensinya tidak akan terbaca atau SSID-nya tidak akan terbaca oleh sebuah perangkat. Nah, oleh sebab itu dalam dual channel khususnya mikrotik, router board mikrotik, bisa kita memberikan akses dual 2,4 dan juga 5 GHz. Artinya sebuah perangkat yang mendukung 2,4 GHz dan juga 5 GHz dapat terkoneksi dengan perangkat router. Nah, ini masalah frekuensi. Ingat ya, harus satu frekuensi. Ya, kalau kalian setting 5 GHz saja, misalkan kalian ingin memasang sebuah wireless yang kekinian dengan pakai 5,8 GHz. Tentunya pada tahap 5 GHz ini, perangkat yang dapat terkoneksi hanya yang mendukung 5 GHz atau perangkat yang terbaru. Tentunya untuk perangkat yang lain tidak akan bisa terlihat SSID-nya karena kita menyeting dengan 5,8 GHz atau 5 GHz. Mikrotik mendukung standar IEEE 802.11 mulai dari seri A, seri B, seri G, dan seri N. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau 802.11a mampu bekerja pada frekuensi 5 GHz dan juga dengan kecepatan 54 MHz. Sedangkan untuk tipe 802.11b hanya bisa mampu beroperasi pada frekuensi 2,4 dan memiliki kecepatan 11 Mbps. Untuk tipe G frekuensinya 2,4 dengan kecepatan 54 Mbps. Maka kalau ada settingan 802.11 B strip G, berarti dia sama-sama menggunakan sinyal 2,4, lalu dia memiliki kecepatan 11 sampai
dengan 54 Mbps. Nah, itu untuk perbedaan seri dari IEEE. Untuk tipe N, ini biasanya untuk level 4 ke atas untuk seri mikrotik yang mampu mendukung sampai 300 Mbps. Nah, kalau kita ingin terbaca semuanya, biasanya kita menyeting 8211 ABGN. Nah, pernah dengar ABGN? Maka semua frekuensinya dipakai dengan menggunakan 2 channel 5 dan 4 dan maksimum sampai 300 Mbps. Nah, ini untuk pengenalan frekuensi. Band merupakan model kerja frekuensi dari sebuah perangkat wireless. Untuk menghubungkan dua perangkat, keduanya harus bekerja pada band frekuensi yang sama. Nah, ini ya, jadinya frekuensinya harus memiliki frekuensi yang sama. Seperti ini ada band 2 GHz BGN. Nah, berarti dia support untuk yang tipe B dan juga tipe GGN untuk kecepatannya. Nah, ini harus kita samakan dulu untuk menghubungkan dua buah wireless. Nah, ini ya, ada di bandnya menyesuaikan dengan ini ya, ABGN. Tadi kalau misalkan dia versinya BGN berarti dia memakai 2,4 ya, 2,4 semua dengan maksimal frekuensi 300 Mbps dan minimal 11 Mbps. Nah, ini BGN tipenya. Kalau B saja ya udah berarti hanya sekedar 11 Mbps. Nah, nanti ada di perangkat yang namanya wireless. Tentunya router kita itu harus mendukung juga dengan adanya wireless atau seri wireless. Nah, frekuensi channel adalah pembagian frekuensi dari suatu band di mana access point beroperasi. Nilai-nilai channel tergantung pada band yang dipilih, kemampuan wireless card atau aturan regulasi frekuensi suatu negara. Rank frekuensi channel untuk masing-masing band adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya frekuensi. Nah, jadinya dalam sebuah frekuensi sudah diatur atau diregulasikan setiap daerah atau setiap negara memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Intinya semua perangkat yang bersifat mobile pasti menggunakan yang namanya frekuensi. Kayak handphone kita ataupun radio pasti memiliki sebuah frekuensi, di mana sebuah frekuensi itu sudah ditetapkan dan sudah diizinkan sebelumnya. Kita tidak boleh menggunakan sembarang frekuensi ya, karena ada undang-undangnya. Kalau kita sampai menggunakan frekuensi yang tidak legal, dijamin kita akan dikenai sebuah pidana. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menggunakan frekuensi, khususnya ketika kalian ingin melakukan point to point atau jarak jauh ya, menembak dari satu gedung ke gedung lain dengan mode point to point. Maka frekuensi ini sangat penting sekali kita tentukan. Pastikan frekuensi ini bukan milik orang lain yang sudah dilegalitaskan oleh perusahaan tersebut. Ya, tentunya ada frekuensi yang free di mana ada 2,4 ya dan juga 5 GHz. Ya. Nah, ini adalah frekuensinya, bisa kita pilih channelnya yang biru yang tebal ini bisa kita pilih 2411, 2417, 2422, 2427. Nah, frekuensi ini juga seperti ibaratnya seperti jalan raya gitu ya. Ada kepadatan. Semakin banyak orang yang menggunakan frekuensi 2412, maka akan terjadi sebuah kepadatan frekuensi di 2412, di mana untuk pengiriman sebuah paket tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, jika kita ingin memilih frekuensi, pastikan pilih frekuensi yang sepi. Artinya yang tidak banyak orang lain menggunakan frekuensi tersebut. Nah, itu tips dan triknya. Kalau kita pakai yang standar, misalkan 2417, di saat banyak sebuah perangkat menggunakan frekuensi 2417, maka akan terjadi yang namanya kepadatan pada frekuensi tersebut. Mau kalian dengan tipe G atau B atau tipe E, tetap kalau frekuensi padat digunakan oleh orang lain, maka tidak akan maksimal atau lemot lah gitu ya untuk mengakses sebuah datanya. Wireless lembar channel. Lebar channel adalah rentang frekuensi batas dari atas ke bawah dalam satu channel. Nah, ini jadinya dalam lebar channel itu bisa kita tentukan dalam sebuah router mikrotik
ya paling maksimal adalah 20 MHz ya, atau ini devalute-nya. Ini adalah lebaran dari sebuah wireless, dan ini biasanya sudah devalute dari si router mikrotik. Nah, setiap negara memiliki regulasi terhadap frekuensi wireless untuk internet carrier. Indonesia telah merdeka dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz berdasarkan Kemenhu nomor 2 tahun 2005. Artinya kita bisa menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk media wireless. Ya, boleh kita gunakan 2,4 ini sudah dipisahkan dengan frekuensi yang lain untuk wirelessnya si Indonesia. Namun apabila ingin menggunakan atau membuka frekuensi yang dapat digunakan oleh wireless card, dapat memilih super channel. Nah, tentu ini sangat tidak dianjurkan karena perlu izin ya dalam membuka sebuah frekuensi. Harus ada izinnya karena provider Indosat, provider XL, tentu kalian pernah dengar ya ada pajak frekuensi ataupun nunggak membayar pajak frekuensi, maka akan dihapus atau akan dilelang frekuensi tersebut. Nah, inilah regulasinya terhadap sebuah frekuensi. Nah, ini yang tadi regulasi frekuensi ya 2 GHz, maka ini frekuensinya yang dapat kita gunakan. Lalu ada frekuensi mode. Ya, ada manual TX power, transmit power diatur manual, tidak menyesuaikan dengan negara tertentu. Jadinya setiap negara itu mempunyai regulasi frekuensi sendiri. Nanti ada negara-negaranya dan frekuensi mana yang bisa kita gunakan. Sementara regulation domain frekuensi channel disesuaikan dengan frekuensi yang diizinkan di suatu negara. Nah, jadinya kalau kita mengklik sebuah domain atau sebuah negara, maka nanti akan terpilih ataupun terlist semua frekuensi yang legal digunakan. Super channel membuka semua frekuensi yang support oleh wireless card. Jadinya ini dia nggak peduli nih, mau itu frekuensi udah dimiliki oleh perusahaan atau enggak, kebaca semua sama dia. Nah, tentu ini hati-hati dalam penggunaan super channel ya, karena takut mengganggu aktivitas frekuensi yang lain. Saran saya kita memakai regulation domain biar aman. Nah, pada mode interface wireless sebenarnya ada dua, ada access point ya, ada AP mode atau access point bridge wireless diffuse sebagai access point. Jadinya si router wireless ini bisa sebagai access point. Nah, inilah keunggulan dari router mikrotik ya, dalam satu board dia bisa menjadikan sebuah access point. Lalu dia juga sebagai bridge ya, hampir sama dengan AP bridge, namun hanya bisa dikoneksikan oleh satu station atau client mode, digunakan untuk point to point. Jadi kalau bridge ini adalah biasanya digunakan untuk multiple point to point. Ada yang jadi station, ada yang sebagai AP bridge gitu ya. Nah, ini station ya, scan atau connect AP dengan frekuensi dan SSI sama, tidak boleh dapat di bridge. Nah, ini kalau station nggak bisa di bridge, tapi kalau station bridge dapat di bridging ya. Ini adalah mode yang terdapat pada interface wireless. Nah, pada sebuah mikrotik terdapat sebuah virtual access point. Virtual access point akan menjadikan child dari WLAN ya, interface real ya, atau jadi anaknya ya, yang dapat diset dengan SSID yang berbeda, namun menggunakan frekuensi dan yang sama dengan WLAN induk. Virtual AP bersifat sama seperti AP ya. Misalkan sebuah virtualisasi, ada sebuah SSID, misalkan satu buah router kita beri nama SSID-nya misalkan A. Nah, ini SSID-nya. Dalam router yang sama, di sini kita mau bikin lagi SSID, yaitu tipe dengan nama B. Nah, B ini merupakan anakan dari si SSID utama yang disebut dengan virtual access point. Nah, mikrotik bisa melakukan seperti ini. Jadinya kalian tidak perlu membeli perangkat lagi untuk membuat SSID, tidak perlu. Di mikrotik, dalam satu router bisa menggunakan lebih dari satu SSID, di mana SSID kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya disebut dengan virtual access point. Nah, SSID, apa sih SSID gitu ya? Jangan-jangan masih belum tahu tuh apa SSID. Nah, SSID itu adalah sebuah penamaan yang terdapat dalam sebuah perangkat wireless. Misalkan kayak begitu kalian
menyeting SSID dengan nama kalian, misalkan Fauji. Ketika orang lain mencari wireless, pasti akan ada namanya Fauji. Nah, Fauji itu adalah nama dari SSID. Nah, lalu pada wireless ini, khususnya router mikrotik, mampu melakukan yang namanya access list dan connection list. Nah, artinya dia dapat memfiltering ya, sekiranya MAC address siapa saja yang boleh terkoneksi dengan sebuah wireless tersebut dan MAC address mana yang tidak boleh terkoneksi dengan wireless tersebut. Nah, ini yang namanya access list dan connection list. Oke, selanjutnya kita akan menuju go to lab atau ke praktikumnya bagaimana mengoperasikan wireless yang ada pada router mikrotik. Oke, sekian untuk materinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.